Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Nabilah, Naswa, Veronica, Ramzi, dan Muhammad Raka. Jadi pada kesempatan kali ini kami hendak mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kampanye partai politik berlandaskan marketing politik. Pengertian marketing politik. Marketing politik adalah pendekatan strategis yang menggunakan prinsip pemasaran untuk mempengaruhi persepsi pemilih dan membangun citra partai serta kandidat. Dalam konteks ini, kampanye tidak hanya menyampaikan visi, tetapi juga membangun relasi, menciptakan nilai, dan memenuhi harapan pemilih. Berikut merupakan tujuan kampanye politik. Jadi tidak hanya memenangkan suara, tapi juga membangun kepercayaan publik, menciptakan loyalitas, dan memperluas basis massa. Nah, dengan adanya kampanye politik, parpol atau partai politik bisa membangun citra dari kandidat, merubah opini publik menjadi positif, dan meningkatkan elektabilitas dari kandidat yang didukung oleh partai politik. Strategi perencanaan kampanye di berbagai daerah. Penetapan strategi dapat menggunakan pendekatan STP atau segmentation, targeting, dan positioning untuk mengidentifikasi karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya pemilih. Dalam proses segmentation, masyarakat dapat dikelompokkan menjadi kelompok usia tertentu lalu profesi. Nah, setelah dikelompokkan menjadi beberapa segmen, kemudian bisa dipilih segmen mana yang paling cocok. Setelah menentukan target, maka bisa ditentukan isu prioritas mana yang paling sesuai untuk target tersebut. Selanjutnya merupakan penyesuaian pesan kampanye. Jadi, ada langkah-langkah yang harus diambil. Pertama, sesuaikan konten dan gaya komunikasi sesuai karakter daerah. Jadi, ada dua tipe daerah. Yang pertama, ada daerah rural atau perdesaan, dan yang kedua ada daerah urban atau perkotaan. Nah, jadi untuk daerah rural, gaya komunikasi bisa berfokus pada program pertanian, kesehatan, dan bantuan sosial. Sedangkan untuk daerah urban, narasi dari kampanye bisa berfokus pada isu lapangan, transportasi, dan teknologi. Yang kedua, gunakan bahasa lokal dan pastikan narasinya relevan. Jadi jika sedang berkampanye untuk menjadi kepala daerah di Pulau Jawa, maka gunakanlah bahasa tata krama Jawa atau menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Jangan sampai mencampur adukan bahasa. Selanjutnya adalah saluran komunikasi. Jadi untuk saluran komunikasi kampanye bisa menggunakan Instagram, Twitter, dan YouTube bagi calon pemilih di perkotaan, dan untuk di semi urban bisa menggunakan Facebook atau WhatsApp group. Untuk daerah perdesaan masih banyak media atau saluran konvensional yang bisa digunakan. Contohnya radio lokal, spanduk, bahkan program-program sosial seperti pengajian dan pasar tradisional. Selanjutnya adalah mobilisasi sumber daya. Jadi, bentuklah tim lapangan khusus di setiap daerah dengan koordinator lokal, sehingga bisa mengetahui bagaimana sih karakteristik dari daerah tersebut dan masyarakatnya. Kemudian tetapkanlah anggaran, kemudian alokasikan dana berdasarkan potensi suara. Mengelola relawan dan dukungan masyarakat. Relawan adalah ujung tombak kampanye. Manajemen yang efektif bisa memperkuat hubungan dengan basis pemilih. Nah, berikut merupakan langkah-langkah dalam mengelola relawan dan dukungan masyarakat. Yang pertama, rekrutmen dan pelatihan relawan. Yang kedua, sistem pengorganisasian. Jadi, setelah direkrut dan dilatih, maka dibentuklah sistem organisasi agar job desk-nya terstruktur. Yang ketiga, ada program keterlibatan masyarakat. Kemudian yang keempat, ada insentif dan apresiasi. Jadi berilah insentif dan apresiasi bagi relawan. Kemudian yang kelima adalah pengumpulan feedback. Jadi setelah melakukan program-programnya, kemudian kumpulkanlah feedback tersebut dari masyarakat agar bisa dievaluasi.
Sekarang kita sudah masuk ke kesimpulan. Jadi, kampanye partai politik yang efektif membutuhkan strategi marketing politik yang adaptif dan berbasis lokal dengan memahami karakteristik setiap daerah, menyesuaikan pesan kampanye, serta mengelola relawan dan komunitas pendukung secara terorganisir. Partai dapat membangun kepercayaan dan kedekatan emosional dengan pemilih. Baik, cukup sekian presentasi kami kali ini. Terima kasih kepada yang sudah menyimak dengan baik. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.